tuh ada apa sih sebenarnya sih? Ya, aku juga gak tahu. Enggak, ini tuh mau ngapain sebenarnya? Ada apa? Weh, apa nih? Welcome to apa nih, Bang? Oh, menarik. Gather with us. 107,9 FM, 8EH Radio ITB, your entertainment and music station. Halo Kampus Mania. Hai Kampus Mania. Selamat datang di GWS di episode ke-2. ITB, ada apa dengan Budi? Ada apa Halo, dengan Ai. Budi? Hai Ael, gimana nih kabarnya? Sepertinya Ayah kangen banget sama Ael dan sama Kampus Mania juga, karena udah lama. Bener banget, udah lama gak ketemu ya, Ai. Mungkin kita kenalan dulu kali, Ai, biar Kampus Mania ini gak bingung. Mereka ini lagi mendengarkan siapa sih, ya gak sih? Benar. Halo semuanya, aku Ael dan hari ini ditemenin bareng Bareng Ayah. Jadi balik lagi tadi Ayah kangen banget sama Ael karena udah lama ya nggak ketemu, dan sepertinya nih SBM kayaknya ada kesibukan lain nih ya dibanding fakultas lain. Coba apa tuh El kira-kira? Benar-benar, kita kan udah selesai TPB ya, Ai, udah selesai semester 2, dan seperti kita ketahuin, semua teman-teman lagi libur, Ayah juga lagi libur, tapi kalau Benar. SBM emang agak beda, Ai. Sekarang tuh kita udah mulai semester 3, Ai, kita udah kuliah nih 2 minggu. Oh my god. Gimana tuh rasanya kuliah di saat yang lain pada liburan, Nel? Agak iri ya sebenarnya ya, lihat story teman-teman lagi liburan, sedangkan aku di sini sedang mengerjakan tugas, tapi nggak apa-apa, biar cepat lulusnya. Kalau Ayah gimana? Benar. Ya. Semangat ya mengerjakan tugasnya El. Kalau Ayah memang seperti yang udah dikatakan tadi, Ayah lagi tidur-tiduran aja di rumah, menikmati liburan sebelum masuk lagi. Oke. Nah, sembari menemani Kampus Mania, kita mungkin mau bahas-bahas apa nih di GWS kita hari ini, Ay? Sebenarnya cukup menarik ya, karena judulnya tadi ada apa dengan Budi gitu. Tapi beda dari film yang terkenal itu ya, ada apa dengan cinta. Kalau ini ada apa dengan Budi. Nah, ada apa dengan Budi nih, apa sih kira-kira sebenarnya kita ngapain di GWS hari ini, El? Budi itu siapa sih? Ya, Budi itu siapa ya? Nah, Budi itu bukan orang ya guys. Jadi kalau yang namanya Budi bukan kalian, tapi Budi itu di sini adalah budaya-budaya di ITB. Bener banget. Jadi episode kali ini kita bakal banyak banget bahas budaya-budaya di ITB yang beda atau mungkin nggak terlalu familiar buat mahasiswa di kampus lain. Bener banget. Jadi kalau Kampus Mania mau tahu Budi lebih lanjut, pertama-tama kita harus gather with us dulu ya nggak sih, Ay? Yoi, benar. Kita bakal ngebahas kali ya, Ay, kayak ekspektasi dan realita. Karena kan kita juga hitungannya masih baru ya, Ay. Kita baru 1 tahun lah gitu ya. Mungkin kita masih punya banyak ekspektasi dan kejutan-kejutan lainnya dengan realita yang sebenarnya, ya nggak sih, Ay? Benar. Tapi mungkin yang pertama kali keterima di ITB nih, Ay. Apa sih yang ada di pikiran Ayah ketika dengar kata ITB gitu loh? ITB ya. Sebenarnya dulu tuh Ayah inget banget, El, waktu sebelum mau ngedaftarin ke ITB. Nah, itu kan biasanya kita suka ada kayak konsultasi dulu ya ke kayak guru-guru BK, dan dulu Bener. salah satu gurunya Ayah pernah bilang kayak, kamu yakin masuk ITB? Karena kan ITB itu ada TPB ya, dan TPB itu emang udah terkenal berat gitu kan. Dan memang ekspektasinya tuh kayak, wah nih ITB nih bakalan gila banget, bakal susah banget. Bisa nggak ya mencapai kayak prestasi-prestasi yang Ayel inginkan gitu di ITB. Kalau Ayel gimana waktu sebelum masuk ITB? Oke, Ayel tuh pokoknya pertama kali tahu tentang ITB ya, Institut Tidak Bobo, bukan dong, Institut Teknologi Bandung. Pikiran Ayel tuh isinya adalah orang-orang yang tidak pernah menyentuh HP-nya gitu, Ay. Mereka adalah belajar 24/7. Jadi dengan Ayel yang anaknya super social media ini, aduh, sebenarnya agak takut ya ketika mendaftaran diri ke ITB, karena mikirnya bakal, waduh,
nih orang-orang belajar, ntar aku lagi scroll TikTok gitu-gitu ya. Walaupun Setuju ternyata realitanya tidak kok, Ay, nggak segitunya. Masih bisa, ternyata kita scroll TikTok tuh masih bisa ya, El. Masih bisa, masih bisa. Oh iya, Nah, ngomong-ngomong tentang tadi kan Ayah tuh udah tahu tentang TPB ya sebelumnya ya. mhm, mhm. Oh berarti Ayah tuh udah tahu tentang jurusan dan fakultas di ITB itu udah tahu dari awal ya? Kalau ayah sih mungkin karena jadi tertarik ya sama ITB, makanya pas tahu kayak, oh nih ternyata sistemnya beda ya sama kampus-kampus lain, karena ternyata kita memang dimasukin ke satu kayak fakultas dulu Oh kan, my baru kita god. bisa masuk ke jurusan. Nah, paling itu aja sih, El. Kalau El gimana nih di SBM? Kalau Ayah sih jujur belum tahu tentang TPB loh waktu masuk ITB tuh. Kayak mikirnya ya udah nih aku pilih SBM, aku bakal langsung masuk ke jurusan manajemen yang aku mau gitu. Ternyata ada TPB dong. Yang dimana sebenarnya sih TPB SBM itu cukup beda ya dengan TPB fakultas lain gitu. Tapi tetap aja kaget gitu loh, oh ada TPB, ini berarti aku belum masuk ke manajemen. Dan ketika mau masuk ke jurusan juga masih ada di tes-tesnya dulu gitu loh, Ay. Berarti Kaget. waktu pretest itu El juga dapat pretest. Dapat dong, dapat pretest matematika waktu itu. Gak nyangka ya, ternyata SBM tuh dites juga gitu. Jujur kaget juga. Nah, di TPB ini ternyata pas kita udah masuk tuh, kalau Ael culture shock atau kayak udah expect nih, oh bakalan kayak hektik atau kayak susah gitu. Udah mempersiapkan diri lebih tepatnya ya. Udah mempersiapkan diri ya. Aku tetap kaget gitu loh melihat realitanya. Soalnya di TPB itu kan kita ternyata masih ada kayak project kelompok gitu kan, Iya yang bener banget, bener banget. RBL. Terus ada matkul yang sangat-sangat bukan ditakuti ya, apa ya, yang sangat, inilah banyak sejarahnya, yaitu matkul PRD. Kalau Relate. misalkan buat fakultas-fakultas yang dapat PRD gitu. Nah, gimana sih nih lika-liku TPB kalau buat AEL? Karena kan pasti pas selama TPB ini banyak banget yang dialamin baik akademik maupun non-akademik. Nah, kalau Oke. secara akademiknya AEL nih, kalau di SBM tuh gimana? Mungkin Ayah bahas tentang kehidupan aja kali ya, kayaknya lebih relate kehidupan. Jujur Ayah Boleh. masih FOMO-FOMO anak SMA ya, dan sempat tuh di semester 1 kayak ikut berapa panit, akhirnya chaos Ay. Dan Wow. drop kali-kali gitu ya. Kalau Ayah gimana nih? Karena Ayah kan sangat academic achiever. Oh, amin. Pertama ya menakar kemampuannya, karena kan Ayah waktu SMA itu kurang aktif. Nah, jadi pas masuk kuliah itu Ayah ikut kepanitiaan tapi milah-milah dulu. Meskipun sebenarnya untuk seseorang yang belum pernah ngapa-ngapain itu cukup chaos ya, karena milih kepanitiaan, daftar unit, dan masih harus nyimbangin akademik, dan itu ternyata cukup sulit ya, Say. Tapi alhamdulillahnya bisa dijalani karena memang sesuai dengan apa yang Ayah pengen capai. Jadi hajar terus lah sampai akhir. Begitu. Oke. Relate sih. Oke. Ay, sesuai dengan yang kita bilang tadi di awal ya, kalau kita hari itu bakal mengulik budaya-budaya di ITB, kampus kita tercinta ya. Yes. Keunikan ITB tuh apa sih yang buat ITB tuh beda? Oh my god, so pick me. Oh my god. Beda Yang dari paling UNIR. jelas ya. Langsung aja yang pertama itu kita kenalan dulu dengan kampus ITB. ITB ini disebutnya tuh sebagai kampus gajah, El. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena gajah itu lagu Tulus. Beda. Nggak nyambung. Oh. Nggak bisa. Oh. Beda. Coba ya, yang benernya apa nih, El? Gitu. Oke, kenapa kampus gajah? Karena ya seperti kita bisa ngelihat ITB itu ada lambang Ganesanya, ada lambang gajahnya gitu loh. Ganesa itu berbentuk gajah dan beliau itu dewa ilmu pengetahuan yang juga putra dewa Shiva Parwati. Banyak banget gak sih kayak spot-spot yang udah bener-bener melekat kalau misalkan kita kayak ini ITB, wah ITB tuh kayak ada Plaza Widya, ada kolam yang di tengah itu tuh, kolam Iya, Intel ya, El. Terus habis bener. itu Jalan Boulevard atau kayak bunga-bunga yang bermekaran pas ada maba. Banyak banget lah pokoknya kayak spot-spot legendaris foto buat maba maupun mahasiswa ITB ataupun siapapun yang pengen datang ke ITB. Kalau misalkan kampus Mania tahu pernah ada acara yang ngatur
anak-anak, terutama anak SMA ya, buat Mhm. muterin ITB gitu. Jadi bisa datang Seru ke banget. kayak spot-spot, bisa datang kayak ke lab-lab gitu, bisa ngeliat kayak kelas-kelasnya nih kakak kating-katingnya tuh kelasnya di mana aja sih gitu. Seru banget, seru banget. Nah, boleh deh dilanjut El, apalagi sih keunikannya ITB? Oke. Terus ITB itu juga kampus negeri di Indonesia yang paling kecil sih katanya, Ai. Wow, ternyata paling kecil, Ai. Hmm, Dan wah kenapa tuh? ITB tuh cenderung fakultasnya tuh teknik. Emang ya namanya juga Institut Teknologi gitu ya. Cuma ada dua nyempil nih, Ai. Ada nyempil. Ada AL ya? Iya, AL benar. yang nyempil ya? Ada BM dan FSRD juga ya. Walaupun Wow. disempilin dua, tapi belum nyempil yang keilmuan-keilmuan itu belum ada. Contohnya kedokteran dan lain-lain. Dan mungkin tidak akan ada ya sebenarnya. Karena SBM dan Iya. FSRD juga ada karena alasan untuk mendukung fakultas-fakultas teknik yang udah ada gitu, Ay. Nah, ini memang cukup unik ya, karena kan kita di TPB itu ada Mafiki ya di Oh my tahun God. pertama, matematika, fisika, dan kimia yang dibagi jadi A, B, dan C sesuai sama fakultasnya tuh kebutuhannya nanti pas jurusannya tuh butuhnya yang gimana gitu. Contohnya nih, kalau Ayah ya di FMIPA, jelas banget ya fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam. Of course, ilmu dasarnya harus yang A ya, matkulnya. Jadi Ayah sama ini dapat Mafiki yang A gitu. Sebetulnya kalau berdasarkan pelajarannya sih nggak jauh beda ya harusnya El. Cuma kalau yang Ayah pahami di Mafiki A itu lebih banyak apa ya, pemahaman yang lebih dalam dibandingkan yang B. Nah, kalau yang C ini contohnya matematika C itu buat FTMD. What about SBM nih? Kalau FSRD kan ada Nirmana nih, SBM gimana ya? SBM sih nggak ada Mafiki ya, Ay. Di angkatan IELTS tuh ada Mafiki. Cuman katanya di angkatan selanjutnya, Ay, itu bakal ada basic science. Oh ngerti iya? tuh basic science apaan? Iya. Ya, kuat-kuat ya. Semangat Maba-maba. ya buat TPB 24. TPB 24 juga nanti katanya mau ditambah biologi loh, El. Nah, iya ya Yang udah, berarti Mafikinya. kita memang Jadi harus makin kuat ya. Iya benar. Jadi Mafiki Bio nih ya jadinya. Lanjut kali, Ay. Oh, Ayel punya satu boleh. nih yang Ayel tahu. Apa tuh? Karena Ayel suka tanya-tanya teman-teman gitu ya. Dan ada yang katanya pengen masuk jurusan astronomi. Fun fact ya, astronomi itu cuma ada di ITB tuh. Di Indonesia bahkan di Asia Tenggara cuma ada di ITB doang. Benar. Dan itu di fakultas Ayah, di FMIPA guys. Jadi astronomi itu masuknya di FMIPA. Mainnya sih fisika kalau kata kating-kating aku. Oke. Lanjut nih El ke acara yang benar-benar diketahui sama seluruh wajib ya seluruh masa ITB. Tapi bahkan suka viral ke mahasiswa di kampus lain juga. Dan ini adalah ospek awalnya ITB yaitu OSKM. Benar banget. Yang mungkin bentar lagi ya, Ay. Bentar lagi nih mau SKM buat anak 24. Gimana nih kampus mania? Apakah semangat menyambut adik-adik TPB 24? Dan TPB 24 ya. Apakah semangat memulai OSKM? Ya, harus semangat dong. Harus benar-benar. Karena OSKM itu baru awal dari segalanya. Kita punya banyak jenis ospek pastinya. Ada OSKM, ada OSJUR ya, Ay, ospek jurusan. Iya, ada Jadi OSJUR. sebelum masuk ke jurusan, kita bakal dikenalkan juga dulu nih sama budaya-budaya jurusan kita. Kan ada Katwil juga, iya nggak sih, Ay? Iya, benar. Meskipun memang namanya beda-beda ya buat fakultas. Tiap fakultas ada yang kaderisasi wilayah, ada yang diktas gitu. Benar. Terus ngomong-ngomong soal OSKM, Ay, hal yang harus dilakukan adalah berfoto di, nanti ada kayak poster-poster tulisannya selamat datang putra-putri terbaik bangsa. Asik banget gitu. Bener. Itu asik banget sih harusnya ya, karena itu sangat lumayan terkenal juga di mana-mana slogannya. Tapi setuju nggak, Ay? No comment deh kalau dari Ayah. Yang tahu-tahu aja ya. Iya. OSJUR, nah bedanya ya, Ay, antara kita berdua, kita tuh nggak sesama itu, Ay. Kita tuh beda ya.
Kalau AL tuh gak ada osjur sih jatuhnya, lebih ke langsung ospek fakultas. Jadi kemarin tuh di semester 1 AL itu udah ospek duluan. Jadi namanya cuman ospek ya. Oh, Terus ya udah kan di ospeknya di situ masuk jurusannya masuk aja gitu. Kalau Ayah gimana? kalau Ayah sih kan belum osjur ya, Ah iya belum benar. masuk jurusan. Beda nih sama SBM. Jadi nanti pas pengumuman penjurusan baru nih Ayah bakalan ngejalanin osjur L gitu. Jadi harus Oh, semangat. benar-benar. Oh, berarti ngomong-ngomong soal osjur, habis osjur masuk jurusan berarti dapat apa tuh? Dapat jahim dong ya? Benar. Nah, sebenarnya nih banyak banget gak sih perjaketan yang Oh kita iya, tuh pada benar-benar. masuk ya di ITB tuh Betul. kayak wah banyak banget berbagai macam jaket. Nah, coba boleh dijelasin apa aja sih jaket-jaket ini tuh? Oke, pastinya ada, waduh, yang barusan didapetin nih maba-maba. Ada Oh iya, Jamal, benar. jaket alma mater. Terus juga Benar. ada jaket angkatan, ada ya, Ai. Kemarin sempat rame kita juga. Terus ada jaket Benar. himpunan, bentar lagi kita dapat jaket himpunan. Dan Amin. pastinya jaket unit nih buat teman-teman yang ikut unit. Contohnya Yoi. 8PH, kita punya jakru. Benar. Nanti jangan lupa ya untuk datang dan melihat kalau misalkan ada pamerannya. Dan biasanya tuh ramai dengan kami memakai jakro. Betul banget. Oke, Nah, lanjut selain yang lagi, Ai. OSKM tadi tuh, kita juga banyak acara terpusat lainnya nggak sih yang biasanya dibawahi Bener, sama Ditmawa. Nah, sebenarnya garis besarnya tuh ada yang salah satu yang paling penting, yang wajib buat kita jalanin buat mahasiswa dan mahasiswi adalah CDT nih betul banget. atau Character Development Training, dan itu tuh kita lakuin kemarin 2 kali ya, benar Betul, kan? di 2 semester, benar. Nah, selain itu ada juga duta kampus yang kemarin baru selesai pengumuman ya, pengumuman Betul, duta kampus. asik banget itu. Benar. Dan kandidat-kandidatnya tuh keren-keren banget gak sih yang bisa ngerepresentasiin ITB, ITB di benar. berbagai bidang gitu. Nah, ada juga yang gak dibawahi Ditma nih. Apa aja nih contohnya, El? Ada Wisokto, itu ada wisuda Oktober, ada Mhm. wisuda April, ada itu yang kemarin tadi Ayah baru ngomongin yang bawa anak SMA keliling-keliling, ada AMI, Betul. aku masuk Yes. ITB, dan pastinya ada OSKM, itu yang Ya, topnya deh, asik banget pokoknya. Jadi teman-teman nanti Mhm. kalau udah menjadi mahasiswa ITB, Bener. harus ngikutin sih semua kegiatan-kegiatan ini, soalnya seasik itu ya, Ay. Iya, iya asik banget El, dan pastinya kelewatan banget kalau misalkan nggak nyicipin at least satu aja Betul. kepanitiaan terpusat, karena memang asik banget dan pastinya bakalan dapet relasi, bisa pokoknya bermanfaat deh, nggak cuma buat sosialisasi aja. Di TB ini nggak belajar doang guys, kita bisa ikut banyak banget Betul. kegiatan juga. Nah, ada lagi yang paling ikonik El, Apa tuh? yaitu pas kelulusan. Oh my God. Oh my god. Kenapa tuh kelulusan di ITB? Kenapa sih, Ay? Ada bagian yang sangat-sangat sering viral juga nih. Kayaknya kemarin tuh juga banyak ya yang viral di apalagi di TikTok tuh. Benar. Yaitu arak-arakan wisuda. Wow. Yes. Sebenarnya Jasin L arak-arakan tuh ngapain aja sih? Jadi arak-arakan itu, aduh kita kok jadi pick me gini ya. Jadi arak-arakan itu sebenarnya begitu kita lulus ya, karena kita sudah berjuang di institut terbaik bangsa ini, kita udah survive, kita tuh bakal diarak-arak sama adik tingkat kita bakal dibangga-banggakan, ini nih yang udah lulus gitu loh. Kita bakal dibawa keliling kampus, dan biasanya tuh bakal punya budaya masing-masing nih dari jurusan masing-masing gitu. Jadi bakal ada tuh di apa sih namanya terowongan antara Sabuga sama kampus ITB, tunnel di tunnel tuh Iya. biasanya banyak orasi-orasi keren gitu deh pokoknya. Banget. Dan kalau misalkan kampus mania atau misalkan bapak-bapak kemarin tuh pernah datang dan menyaksikan, wah itu vibes-nya bener-bener menggelegar banget gak sih tiap kali ada arak-arakan dari semua jenis himpunan. Terharu kadang tuh. Iya benar. Jadi kayak pengen lulus, besok bisa nggak lulus, mau diarak-arak, kecepatan dong. There has to be a price to pay ya. Lulus yang cepet-cepet deh. Mengerikan. Maksudnya nggak apa kalau cum laude, tapi kalau besok langsung lulus Cum laude. agaknya mengerikan ya. Betul banget. Kita kan udah bahas kelulusan nih, kita udah bahas orang-orang yang berhasil survive di institut Benar-benar. ini dengan Yes. alasannya. Kira-kira
apa sih tips and trick biar tetap semangat gitu dan bisa lulus dengan sebaik-baiknya di ITB ini apa nih Ay? Dari Ayah mungkin ada? Yes. Sebetulnya banyak banget ya faktor yang bisa mempengaruhi diri kita sendiri dan kita juga kan harus selalu berkembang. Nah, tapi balik kesuksesan itu pasti harus ada kerja keras ya, El. Betul. Itu sudah harus menjadi wajib gitu. Betul. Nah, tapi ini lucu sih kalau misalnya pernah El dengar gak sih kalau katanya ITB itu institut tidak bobo. Nah, tapi jangan sampai nggak bobo ya guys, tetap ada bobonya gitu. Kalau waktu tidur AL tuh kira-kira berapa nih selama di ITB? Tidur kok Ay, tergantung. Kalau lagi ujian tidur hanyalah ilusi. Kalau sehari-hari sih ya tidur aja lah. Ya 5-7 jam enggak sih? 4 jam Dapet lah. Sebenarnya mungkin institut tidak bobo ini bisa dibilang benar adalah ketika kalau misalnya kita lagi banyak tugas ya. Betul. Mungkin Dan tidak dicicil. Dan tidak dicicil. Atau memang ada aja waktu yang benar-benar kayak nabrak antara semuanya. Nah itu tuh baru tidak bobo. Biasanya ya ada yang nggak tidur beneran ya. Tapi kalau di hari normal, tenang aja guys. Kita tetap tidur. Ya masih bisa dapat beberapa jam. Pagi nih El, tips dan trik. Ini gak sih Ay? Suka burnout gak sih Ay? Suka burnout tengah akademik, tapi kalau dari IELTS sih udah menemukan tipsnya gitu loh. Selain tadi ikut panit, biar escape sebentar, kita juga butuh circle yang mendukung, Ay. Yes, itu penting banget sih, El. Betul banget. Kalau Ayah gimana nih? Coping mekanismenya gimana, Ay? Coping mechanism, kita ini kan banyak ya yang harus diperhatikan, kan nggak cuma akademik juga. Jadi emang harus di setiap keadaan tuh kita harus nemuin coping mechanism yang tepat. Betul. Yang tepat untuk setiap situasi. Dan ini akan membawa pelajari di CDT. Wow. Tadi udah ke-spill di atas sebenarnya ada CDT ya. Iya, udah ke-spill, bener. Gitu. Tapi intinya yang paling penting adalah harus bisa manage waktu dan manage stress. Itu kayaknya yang paling penting sih ya, El. Betul. Karena kalau misalkan kita nggak bisa nge-manage, ya udah deh, susah untuk keep up dan menyelesaikan semuanya dalam satu waktu itu mustahil, guys. Betul sih. Jadi memang harus. Oh iya, sama SKS itu sudah tidak bisa diterapkan ya, guys. Jangan diterapkan kamu saja di kuliah. Jangan ya. Ayo masih pernah gak sih SKS gitu? Jujur masih pernah. Di semester 1 tuh masih SKS, cuman ya menyesal ya teman-teman ya. Iya, benar. Relate sih, El. Karena kan anggapannya kayak, kayak naik kelas 13 ternyata wow. Beda ya? SKS, beda sekali. Apalagi kalau yang mafikinya A. Gak bisa GWS SKS. Ya itu beneran GWS ya guys. Jadi overall gimana Ay? Di ITB tuh seru gak sih? Atau aduh bisa gak aku menangis aja? Seru. Dan kalau misalkan banyak kayak omongan yang aduh nyesel gak sih masuk ITB, susah kan? Kalau Ayah sih selalu jawab dengan susah, tapi melalui ITB tuh Ayah mendapatkan banyak banget kayak pengalaman dan kayak mindset baru, habit baru yang jauh lebih mendukung growth-nya Ayah supaya bisa jadi lebih baik. Jadi ITB ini menjadi bagian dari character development. Wow. Aduh, masuk. Nah, jadi makanya kalau Ayah sih bilang gak nyesel masuk ITB. Jangan nyesel ya guys masuk ITB karena banyak yang bisa diambil dari bagian akademik maupun non-akademiknya gitu. Kalau Ayah gimana nih setelah masuk di ITB? Sama sih dari Ayah juga. Kayak di ITB tuh membantu Ayah untuk lebih memiliki dan menerapkan growth mindset. Aduh, asik banget tuh. Benar. Gak takut bertanya gitu ke orang lain. Terus juga mau lebih berdamai dengan diri sendiri, menerima kalau aku tidak bisa sebegitunya, gak apa-apa, kita coba lagi gitu. Benar gak Ay? Benar banget El. Dan ini menuju
penghujung ya. Kalau misalkan Ael mau ngasih kata-kata buat maba-maba kita yang bentar lagi OSKM, kira-kira apa yang mau Ael sampaikan nih? Oke, cosplay Kak Gem dulu nih kita ya. Gem Kak Gem Cosplay Kak kata-katanya. Gem. Oke, paling apa ya? Penting sih untuk diingat kalau anak ITB itu juga manusia. Jadi gak usah nangis guys. Kalau dibilang kan anak ITB masa nggak tahu gitu. Gak apa guys. Iya. ITB itu juga manusia. Kita tuh boleh mengalami kegagalan dan kesalahan gak apa-apa. Karena Benar. tidak semua dari kita adalah dewa super. Kita bukan superhero ya. Yang selalu berhasil dalam segala hal. Apalagi memulai hal baru itu susah, Ay. Banyak hal dari kita itu yang memiliki kepribadian dan latar belakang yang beragam. Jadi kegagalan ketika memulai hal baru itu sangat wajar gitu, Ay. Iya. Paham? benar. Paham. Dan yang paling penting adalah memang nyambung sama Ael tadi, itu kita jangan ngebandingin diri kita sama orang lain, ya nggak sih El? Karena Betul kan perkembangan kita, it matters. Jadi kita selalu membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri di masa lalu. Apakah kita udah berkembang atau kita masih di situ-situ aja gitu. Percuma kalau misalkan kita dewa banget tapi ya kita di situ-situ aja gitu. Jadi ada baiknya kita berkembang dan selalu humble ya guys, meskipun kita sudah di Stay ITB, humble. tetap saja di atas langit, masih ada langit yang nggak Betul. sih, El? masih ada orang-orang yang wow, masih ada Einstein. Betul banget. Tapi intinya memang benar, kita gak apa-apa guys, gagal itu gak apa-apa kampus mania, karena kegagalan adalah awal dari Kesuksesan. Asik. asik. Oke, nggak terasa kita udah sampai di penghujung podcast kita hari ini ya, Ay. Ya, intinya sih setiap kampus punya keunikannya masing-masing, termasuk ITB dengan semua budaya dan tantangannya sendiri tentunya. Jadi nikmati aja semua tahapnya sambil kita berproses di dalamnya, begitu. Jadi kan semua budaya di ITB ini jadi hal yang membuat kita lebih semangat gitu loh untuk menjalani masa-masa di ITB. Benar nggak, Ayah? Benar banget. Dan budaya-budaya di ITB ini kita harus jadikan sebuah motivasi untuk menjadi Setuju. jauh lebih Betul baik. banget. Oke, mungkin ini dulu dari kita ya, Ay, buat podcast kita hari ini di episode 2. Mungkin boleh nih teman-teman kalau yang penasaran dengan 8 Radio ITB yang kece banget ini, boleh di start di mana aja nih, Ay? Ada di IG @8EH Radio ITB, ada di TikTok 8EH Radio ITB, ada di Twitter 8EH_radio. Selanjutnya nih, El, Ada Spotify pastinya sekarang, ada di 8EH Music, ada di YouTube, ada di 8EH Radio ITB. Jadi jangan lupa semua buat dengerin siaran 8EH juga ada di 8ehradioitb.my.id. benar, karena kita masih ada siaran ya setelah podcast. Betul banget. ini. Stay tune. Yeay. Ada aku, Aya, dan partnerku. Ael. Kita pamit undur Pamit diri undur dulu. diri. Bye-bye Kampus Mania. See you di Smart. episode 3. Be smart and stay And cool, stay cool in harmonia progresif. Bye!